Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di surga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu, Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. haleluya, sampai tiba waktumu. Sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi Katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktu
waktumu. Sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau. Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pribadi yang berkenan. Menjadi pribadi yang berkenan. Katakan sekali lagi, menjadi pribadi. Menjadi pribadi yang berkenan Di hadapan-Mu. Di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Ajar kami untuk mengerti, supaya kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa di sepanjang umur hidup kami, agar kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, seharusnya kita sadar tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Dan kalau kita sudah tahu tidak selamanya kita hidup di dunia ini, karena firman Tuhan berkata, masa hidup kita di dunia ini kan hanya 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun, tetapi kalau sudah 80 tahun, seperti yang firman Tuhan katakan, kebanggaannya itu adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi jika kita hidup di dunia ini, kita memiliki umur yang panjang, mungkin bisa mencapai 80 tahun atau 90 tahun, atau bahkan 100 tahun. Tetapi kalau di usia yang demikian, seperti yang firman Tuhan katakan, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Apalah artinya, saudaraku, kita memiliki kehidupan yang demikian? Tidak ada artinya, saudaraku. Jadi kalau kita sadar, seperti yang firman Tuhan katakan, masa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun. Dan nanti ketika kita menutup mata, kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Maka seharusnya kita menjadikan perjalanan hidup kita di dunia ini sebagai perjalanan hidup di dalam menanti-nantikan Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kita harus bertekun menantikan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kita harus bertekun menantikan Tuhan. Orang yang bertekun menantikan Tuhan artinya orang yang merindukan akan memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Dan orang yang bertekun menanti-nantikan Tuhan akan memiliki cara hidup yang berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia pada umumnya. Sebab orang yang bertekun menanti-nantikan Tuhan, ia akan memilih untuk hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa lagi. Dan ia akan berjuang untuk memiliki hidup yang benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Allah itu adalah Allah yang kudus, dan Allah yang kudus itu tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Disinilah kita harus sadar, kalau kita hidup sebagai orang percaya,
tetapi kita tidak memiliki kesucian hidup, kekudusan hidup, maka pengharapan kita akan memiliki hidup yang sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena Allah itu kudus. Artinya kalau Allah itu kudus dan kehidupan kita tidak benar-benar kudus, maka kita tidak bisa diterima untuk hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa kita itu harus kudus di dalam seluruh hidup, seperti Allah yang kudus, yang telah memanggil kita. Jadi kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya menjadi peringatan bagi kita semua. Ya saudaraku, kita harus benar-benar sadar bahwa apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan itu tidak bisa diubah oleh manusia. Jadi kalau kita tidak memiliki kekudusan hidup, pada akhirnya kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan kita harus mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jika kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pertanyaannya sekarang, seberapa serius kita mengejar kekudusan hidup di dalam sepanjang hari-hari hidup kita? Seberapa serius? Saudaraku, orang percaya yang bertekun menanti-nantikan Tuhan, ia harus serius mengejar kekudusan hidup. Sebab ia tahu benar tanpa kekudusan, ia tidak akan bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Serius mengejar kekudusan hidup, itu berarti kita harus serius memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah hidup kita sudah benar-benar bersih di hadapan Tuhan atau belum? Ya, apakah kita sudah memiliki standar kesucian Tuhan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga atau belum? Dengan demikian, saudaraku, kita harus berani mengenakan kehidupan yang baru, yaitu mengenakan hidup yang benar-benar sama seperti Kristus. Kita harus berani untuk melepaskan cara hidup kita yang lama, ya. Kita harus menanggalkan kehidupan kita yang lama, sebab kehidupan kita yang lama itu pada akhirnya akan menggiring kita berjalan ke dalam kebinasaan kekal. Di dalam Efesus pasal 4, kalau kita membaca ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu, perhatikan ini, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita masih tetap hidup di dalam kehidupan kita yang lama, maka kehidupan kita yang lama yang dipenuhi dengan hawa nafsu diri itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Kebinasaan yang dimaksudkan di sini adalah pada akhirnya di kekekalan nanti kita akan terpisah dari Allah. Oleh karenanya kita harus benar-benar menyadari kalau kita tidak menanggalkan cara hidup kita yang lama, maka kita sedang tersesat. Perhatikan itu saudaraku, saya ulang sekali lagi, kalau kita tidak menanggalkan kehidupan kita yang lama, maka sesungguhnya kita sedang tersesat. Bersedia menanggalkan kehidupan yang lama itu memiliki satu tujuan, saudaraku, supaya kita terus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Perhatikan itu. Di dalam Efesus 4 ini, kalau kita baca terus ayat 23, dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Lalu ayat 24 dikatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara perhatikan itu.
Manusia baru yang harus kita kenakan itu adalah pribadi yang sama seperti Kristus. Sebab firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita memeriksa seluruh keberadaan hidup kita dan ternyata cara hidup kita belum berubah, kita masih memiliki hidup yang lama, kita belum mau melepaskan kehidupan kita yang lama, itu artinya kita tidak bertekun menantikan Tuhan. Karena orang yang bertekun menantikan Tuhan itu harus bersedia menanggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah yang firman Tuhan katakan. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tujuannya hanya satu, supaya pada akhirnya ketika waktu Tuhan tiba, baik waktu Tuhan tiba atas dunia ini atau waktu Tuhan tiba atas kehidupan kita secara pribadi, hidup kita ditemukan sama seperti Kristus atau serupa dengan Kristus, sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Orang percaya dipanggil di dalam Yesus untuk memiliki kehidupan yang sempurna. Dan kita harus sadar menjadi sempurna di dalam seluruh kehidupan itu kan tidak gampang, harus diusahakan. Kehidupan yang sempurna itu adalah kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan selalu saya katakan, perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan harus kita lihat sebagai persoalan hidup yang utama yang harus kita selesaikan sebelum waktu Tuhan tiba bagi kita. Dan untuk memiliki hidup yang berkenan itu harus diusahakan. Jadi menjadi berkenan di hadapan Tuhan itu tidak otomatis, tetapi diusahakan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi saat ini kita harus serius bertekun menantikan Tuhan, yaitu dengan cara menjaga kehidupan kita supaya tetap berkenan di hadapan Allah sampai kita menutup mata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus, kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami mau terus berjuang untuk memiliki hidup yang benar-benar bersih, memiliki kesucian dan kekudusan hidup di hadapan-Mu sepanjang umur hidup kami, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh diberkati dengan firman-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.